Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noprianti dengan NPM 22110059. Saya adalah mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana khusus. Terlebihnya lagi saya akan membahas tentang tindak pidana cybercrime. Pertanyaannya, apa sih cybercrime itu? Cybercrime atau tindak pidana siber adalah segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, atau perangkat digital lainnya sebagai sarana atau sistem tindak kejahatannya. Cybercrime termasuk dalam kategori tindak pidana khusus karena kejahatan ini memiliki manfaat teknologi modern dan memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum. Dasar hukum cybercrime di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Adapun yang membahas tentang dasar hukum cybercrime juga terdapat di beberapa pasal di KUHP dan peraturan pemerintah tentang ITE. Next, jenis tindak pidana cybercrime. Yang pertama adalah hacking. Hacking tindakan membobol sistem komputer atau jaringan tanpa izin. Dua adalah phishing, yakni penipuan dengan menyamar sebagai pihak tertentu untuk mencuri data pribadi korban. Yang ketiga adalah carding, yaitu pencurian data kartu kredit untuk transaksi ilegal. Yang keempat ada cyberbullying, yaitu tindakan intimidasi atau pelecehan melalui media digital. Terus selanjutnya adalah penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial atau platform digital lainnya. Next, pornografi online, penyebaran konten pornografi melalui internet. Dan selanjutnya illegal konten, distribusi konten terlarang seperti kekerasan, sara, atau radikalisme. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur tindak pidana cybercrime. Unsur yang pertama adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini adalah perbuatan yang telah diatur oleh hukum namun masih dilakukan. Yang kedua, dilakukan melalui sistem elektronik atau jaringan internet. Jadi, di dalam tindak pidana cyber ini harus dilakukan melalui sistem elektronik atau jaringan internet. Kalau misalnya tindak pidananya dilakukan di luar jaringan internet dan sistem elektronik, maka tidak dihitung sebagai tindak pidana cyber. Yang ketiga, mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik material maupun imaterial. Maksudnya adalah di dalam tindak pidana cybercrime, tindak pidana itu harus mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik itu kerugian uang maupun itu kerugian mental, kerugian waktu, dan kerugian yang lain-lain. Terus selanjutnya adanya kesengajaan atau niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Next, sanksi pidana cybercrime diatur pada pasal 30 Undang-Undang ITE mengatur hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 600 juta bagi pelaku akses ilegal atau hacking. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik secara elektronik dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan atau denda sebanyak 750 juta. Pasal 28 ayat 2 UU ITE mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA dengan pidana maksimal 6 tahun dan atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Emang ada nggak sih upaya penanggulangan cybercrime? Ada kok. Pertama, kita harus meningkatkan literasi digital masyarakat. Dua, penguatan sistem keamanan cyber nasional. Tiga, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Empat, kerjasama internasional dalam melacak pelaku lintas negara. Selanjutnya, dan yang terakhir, pelaporan cepat oleh masyarakat jika menemukan indikasi kejahatan cyber. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cybercrime adalah tantangan baru dalam era digital yang harus ditangani secara serius karena dapat merugikan
baik perorangan, kelompok, maupun negara. Oleh karena itu, pemahaman hukum terhadap pidana khusus ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa ilmu hukum untuk ikut serta memberikan edukasi serta mendukung penegakan hukum di bidang kejahatan cyber. Demikian penjelasan saya tentang tindak pidana khusus cybercrime. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.